Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna, yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Segala keindahan yang kita pandang dengan mata kita, segala kenyamanan yang kita rasakan di hati dan di tubuh kita, dan segala kemudahan yang kita dapati dalam kehidupan kita, semua itu adalah karunia ilahi. Sehingga tatkala seorang mendapatkan nikmat, yang dia ingat adalah Rabbul Alamin, pemberi nikmat itu. Yang Allah mengatakan, wa atakum min kulli ma sa'altumu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan Allah memberikan kepada kalian segala yang kalian pinta. Yang tidak kita pinta pun Allah berikan kepada kita. Andai kata kalian menghitung nikmat yang Allah berikan, kalian tidak akan pernah bisa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ila yaumil qiyamah. Salat dan salam semoga tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, untuk para sahabat beliau, dan orang-orang yang loyal kepada beliau sampai terjadinya hari kiamat. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, kembali kita mengkaji tentang keimanan kita. Apakah iman kita telah benar? Apakah keyakinan kita sebagai seorang muslim itu sudah sesuai dengan yang Allah inginkan? Karena kita diperintahkan untuk beriman seperti berimannya para sahabat, mereka mendapatkan petunjuk. Maka kita berharap dengan kita belajar terus, mengaji terus, untuk memperbaiki yang salah dari kita, untuk menyempurnakan yang kurang dari kita, untuk menambah derajat-derajat yang tinggi buat kita. Karena sejatinya perlombaan yang sebenarnya, persaingan yang sejati adalah ketika seorang bersaing untuk mendapatkan derajat yang tinggi di surga Allah Jalla Jalaluh. Allah mengatakan, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk yang seperti itu adalah mereka berlomba-lomba, bersaing. Beberapa hari terakhir ini ada ujian CPNS yang menjalib pegawai negeri, dan kita bisa melihat bagaimana mereka berlomba-lombanya, bagaimana semangat mereka. Tapi untuk menjadi penghuni surga, kadangkala kita meremehkan seakan-akan amalan kita udah cukup, keyakinan kita udah benar, bahkan kita tidak punya kepedulian untuk menuntut ilmu. Dalam masalah tauhid dan keimanan ada satu pembahasan penting yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu babun ma ja'a fir riya. Silakan dibaca. Firman Allah SWT, Qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid faman kana yarju liqa'a rabbih فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Katakanlah, sesungguhnya aku ingin mengesahkan manusia seperti kamu yang mewahyukan kepadaku bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang esa. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh, dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Al-Baqarah 110. Barakallahu fikum. Nah, bab ma ja'a fi riya, bab tentang riya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi tidak menjelaskan tentang hukumnya, tapi beliau membiarkan kepada kita untuk membaca ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang beliau sebutkan, sehingga orang jadi faham tentang hukum riya. Berkaitan dengan riya ini,
Riya ini artinya adalah orang yang beramal suatu amalan dengan keinginan dilihat oleh manusia. Beramal demi dilihat manusia. Artinya ketika tidak dilihat oleh manusia, mungkin dia tidak beramal. Dan riya adalah suatu perilaku yang sangat tercela. Riya adalah sifat orang-orang munafikin. Allah berfirman di surah An-Nisa ayat 142. Coba dibaca. Di surah An-Nisa ayat 142. Sebelum kita membahas tentang hukumnya, kita akan memberikan penjelasan. Riya ini apa sih? Siapa sih yang melakukan riya? Sehingga tanpa dijelaskan hukumnya, manusia itu akan menghindar sendiri. Karena tahu itu perbuatan orang-orang munafikin. Coba dibaca. Surah An-Nisa ayat 142. Kusala. Sesungguhnya orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah yang menipu mereka. Apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka lakukan dengan malas, mereka termasuk riya, dipuji di hadapan manusia. Mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Barakallahu fikum. Kita lihat nih sifat orang-orang munafikin. Hanya pencitraan belaka dalam ibadahnya. Mereka menipu Allah. Maksudnya dengan pura-pura sholat, dengan pura-pura berkumpul dengan orang Islam, berkumpul dengan orang-orang soleh, untuk menunjukkan mereka orang yang beriman, padahal mereka ingin menipu Allah dengan perbuatannya. Mungkin manusia bisa ditipu, karena manusia tidak tahu dengan hal yang gaib. Tapi yang jadi masalah, mereka mau menipu Allah Jalla Jalla dengan perbuatan mereka. Wa huwa khadiyun, malah Allah sebaliknya yang menipu mereka, dengan dibiarkan mereka seakan-akan aman. Wa idza qamu ila shalah, nih orang-orang munafik, apabila mereka berdiri menegakkan salat, qamu kusala, mereka akan mendirikannya dengan penuh kemalasan. Salat orang munafik. Jangan dikatakan nggak salat. Allah sebutkan mereka salat, tapi mereka bermalas-malasan. Tidak ada kesungguhan dalam ibadah mereka. Yura'unan nas. Kalaupun tampak semangat sholatnya, riya, ingin dipuji oleh manusia. Ketika ada kamera yang merekam, ketika ada pandangan manusia yang tertuju kepadanya, di situ dia sholat. Dan semangat sholatnya, tapi secara hati dia memiliki keinginan dipuji oleh orang. Wala yadhkurunallah illa qalila. Orang munafik berzikir dalam sholatnya, berzikir, baca tapi sedikit. Sisanya mungkin pikiran yang kemana-mana, harapan yang kemana-mana. Allah diremehkan oleh dia. Maka ini perkara yang perlu diperhatikan berkaitan dengan sifat riya yang akan kita bahas. Itu adalah perbuatan orang-orang munafik, kelakuan mereka. Riya dibahas dalam dua maqam, dalam dua kedudukan. Maqam yang pertama adalah berkaitan dengan hukumnya. Riya termasuk syirik kecil. Riya termasuk syirik kecil. Makanya nanti akan disebutkan oleh Syekh berkaitan dengan hadis orang yang beramal dia sisipkan selain Allah di sana. Kenapa disebut syirik kecil? Dia menyekutukan Allah tapi kecil, nggak semuanya. Karena orang beribadah tapi bukan untuk Allah. Bahkan riya ini bisa sampai kepada syirik yang besar.
Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala ketika memberikan contoh tentang syirik kecil, beliau menyebutkan mithlu yasir riya, seperti riya yang sedikit. Artinya ada riya yang besar, yang benar-benar dia nggak berharap sama sekali pahala dari Allah. Ini berkaitan dengan riya. Kemudian makom yang kedua perlu dibahas, bagaimana hukum ibadah yang bercampur dengan riya. Tadi bicara hukum riya. Riya itu syirik kecil, sedikit riya. Tapi bagaimana sekarang kita berbicara tentang hukumnya ibadah kita kalau bercampur dengan riya. Apakah sholat kita sah? Kita tidak perlu mengulangi sholat kita. Haji kita sah? Umrah kita sah? Atau tidak? Maka Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala menyebutkan apabila sebuah amalan bercampur dengan riya, maka ada 3 kondisi. Kita perlu melihat kita masuk kondisi yang pertama, karena hukumnya beda-beda. Kondisi yang pertama, yang mendorong orang itu untuk beribadah dari awal adalah pencitraan. Dari awal adalah untuk dilihat orang. Seperti orang yang sholat untuk dilihat orang, dan nggak ada harapan Allah Subhanahu Wa Taala. Sama sekali nggak ada. Dia memang sholat untuk dilihat orang. Pada sholat jadi dia sholat. Dia nggak pernah sholat gitu. Karena dilihat orang, akhirnya dia sholat. Dari awal niatnya itu memang untuk dilihat orang. Maka yang seperti ini, beliau mengatakan fahada syirk wal ibadah batilah. Orang yang seperti ini itu termasuk syirik dan ibadahnya batal. Karena dia dari awal nggak ada niat buat Allah SWT. Artinya amalnya bukan bercampur riya, tapi dari awal memang riya. Yang kedua, riya itu muncul di tengah-tengah ibadah. Artinya pada waktu dia beribadah, di awal niatnya ikhlas lillahi ta'ala. Tapi di tengah jalan, dia lagi sholat sunnah, dia lagi membaca ayat-ayat yang menyentuh hatinya sehingga meneteskan air matanya. Kemudian ada orang yang masuk, ada orang yang noleh kepada dia. Di sini muncul keinginan untuk dipuji. Maka hukumnya apabila ibadah itu yang akhirnya tidak bergantung dengan awalnya, maka ibadah itu sah awalnya. Wal batil akhiruha, yang batal akhirnya. Contohnya seperti apa? Beliau menyebutkan di sini kalau ibadah ini yang artinya bisa terpisah ibadah itu, awal sama akhirnya. Beliau memberikan contoh apabila seorang punya 100 real, kemudian 100.000 lah, dia sedekah 50.000. Kemudian dia ikhlas yang 100.000, yang 50.000, dia sedekah 50.000, dia ikhlas. Kemudian di 50 yang sisanya itu dia riya. Maka hukum yang awal sah sedekah dia. Tapi hukum yang kedua batal. Dia nggak dapat pahala dia dari situ. Namun apabila ibadah ini akhirnya itu ibadah yang menjadi satu, nggak mungkin terpisahkan, seperti sholat dari awal sampai akhir itu menjadi satu gitu. Kalau sedekah, orang bisa punya uang 100.000, dia sedekah 50. Dia sedekah punya uang 100, dia mau sedekahkan, dia kasih fulan 50.000 ikhlas, dia kasih fulan 50.000 riya. Maka yang pertama sah, yang kedua batal. Tapi bagaimana kalau ibadah ini nggak terpisah awal dan akhirnya? Salat itu satu kesatuan, dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Gimana kondisinya? Kalau di awalnya dia ikhlas lillahi ta'ala, nggak riya. Rakaat pertama, rakaat kedua, terus rakaat ketiga dan keempat salat zuhurnya riya. Maka Syekh bin Utsaimin menjelaskan orang ini ada dalam 2 kondisi. Yang pertama, dia berusaha untuk melawan riyanya.
Jadi keinginan untuk dipuji itu dia lawan. Datang keinginan itu dan dia memuncinya. Maka kondisi yang seperti ini nggak ada masalah. Karena terjadi pergulatan dalam diri dia antara keinginan ikhlas dan datangnya riya. Datang, artinya bukan dari awal, dia datang. Dia berusaha untuk menolaknya. Maka yang seperti ini nggak ada masalah buat orang itu. Karena ada usaha untuk menolak riya tadi. Berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW, Inna Allah tajawaza an ummati ma haddathat bihi anfusuha ma lam ta'mal aw tatakallam. Allah Jalla Jalaluhu sesungguhnya telah memaafkan umatku apa yang terjadi pembicaraan dalam hati mereka selama mereka belum berbuat dan belum beramal. Contohnya tadi, orang yang sholat 2 rakaat ikhlas, tapi rakaat yang selanjutnya dia merasa kok ada keinginan untuk dipuji, tapi dia berusaha untuk menolaknya, ya, untuk menghilangkannya, maka ini tidak akan berpengaruh kepada sholatnya. Kondisi yang kedua, ya awalnya ikhlas, tapi ketika riya itu datang, dia tidak menolak itu riya. Bahkan dia mengikutinya. Maka yang seperti ini habis pahala dia. Pahalanya habis. Walaupun mungkin sholatnya tetap sah buat dia, tapi keinginan dia untuk dipuji ketika datang, maka batal ibadah dia. Syekh Utsaimin mengatakan, orang yang seperti ini fatabtul salatuhu kulluha lirtibati ba'diha bi ba'd. Maka yang awal dan akhirnya batal. Nggak ada pahala buat itu. Bukan rakaat kedua dapat pahala karena dia ikhlas, rakaat keduanya yang riya, sehingga di rakaat kedua seperti sedekah diterima, yang kedua tidak diterima. Nggak diterima semuanya amalan dia. Kemudian yang ketiga, jadi kondisi pertama dari awal niatnya riya. Yang kedua, kondisi di mana awalnya ikhlas tapi riya itu datang. Kondisi yang ketiga, bagaimana kalau riyanya itu datang setelah selesai ibadah? Maka ini tidak akan mempengaruhi ibadahnya. Kecuali apabila terjadi kezaliman di sana. Riyanya ini membawa dia kepada kezaliman. Seperti orang sedekah, dia ikhlas lillahi ta'ala. Kemudian setelah sedekah muncul dia perasaan riya di diri dia. Ibadah dia sah, tinggal sekarang pahala buat dia. Maka Syekh bin Utsaimin rahimahullahu ta'ala mengatakan, seperti orang yang sedekah, kemudian dia ungkit-ungkit. Orang yang dikasih, dia ikhlas lillahi ta'ala. Dia kasih fulan, dia biayai sekolahnya fulan, tahunan dia biayai. Ikhlas lillahi ta'ala, keponakannya sekolah. Dia kasih beasiswa, lulus pondok, kemudian dia kuliahkan, dia biayain. Ikhlas lillahi ta'ala. Kemudian ada perasaan ingin dipuji setelah itu. Maka amalan dia insya Allah tetap ikhlas, tapi bisa merusak pahala buat dia. Akan tetapi, kalau terjadi kezaliman itu mengungkit-ungkit dan menyakiti orang tersebut, maka Allah berfirman di surah Al-Baqarah, Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Di ayat 264, wahai orang-orang yang beriman, kalian jangan membatalkan sedekah kalian dengan mengungkit-ungkit dan menyakiti orang yang dikasih. Ini berkaitan dengan riya. Jadi ada 3 kondisi. Yang pertama, dari awal niat riya. Yang kedua, bercampur dengan riya di pertengahan. Yang ketiga, selesai ibadah, dia ikhlas lillahi ta'ala, baru datang riya kepada dia. Maka di sini tugas dia tetap melawan dirinya, melawan keinginan tersebut, jangan sampai akhirnya dia menyakitin orang, mengungkit kebaikan dia kepada orang sehingga batal pahala dia. Kemudian jamaah, Syekh bin Utsaimin menjelaskan tentang satu permasalahan yang kadang-kala menjadi pertanyaan sebagian orang, bahwasanya tidak termasuk riya orang yang gembira ketika orang tahu dengan ibadah dia. Gembira ketika orang tahu dengan ibadah dia. Pulang haji orang pada tahu, dia gembira, orang pada tahu anak haji. Tapi dari awal dia gak ada niat untuk dipuji orang.
Di pertengahan juga ketika dia sedang beribadah, dia nggak ada keinginan untuk puji orang. Hanya ada pujian datang setelah itu, dan dia gembira dipuji orang. Karena peristiwanya terjadi setelah ibadah itu selesai. Kemudian bukan termasuk riya ketika orang beramal soleh, taat, kemudian dia gembira dengan amalan dia. Antum namanya bukan ujub ya, tapi dia gembira, ya Allah, alhamdulillah Anda bisa sholat malam, alhamdulillah Anda bisa haji, alhamdulillah Anda bisa umroh, alhamdulillah. Artinya kegembiraan dia dengan amal soleh dia itu bukan termasuk riya. Tapi yang berbahaya ketika ujub dengan amalannya, merasa sudah lebih baik dari orang lain, meremehkan orang lain, memiliki sesuatu yang tidak dimiliki orang lain. Ini yang bermasalah. Tapi ketika dia gembira dengan amal solehnya, bahkan ini sesuatu yang positif. Rasulullah SAW mengatakan, "Man sarrathu hasanatuhu wa sa'athu sayyi'atuhu fadzalikal mu'min." Barang siapa yang bergembira dengan amal soleh yang dia lakukan dan dia bersedih hati dengan dosa-dosa yang dia lakukan, fadzalikal mu'min, itu orang beriman. Orang beriman itu seperti itu. Jadi dia gembira dengan amal solehnya dan bersedih dengan dosa-dosa yang dia lakukan. Maka gembira dengan amal soleh itu bukan termasuk riya. Tapi karena yang namanya riya tadi, ingin dipuji orang. Tapi kalau ada orang memuji tanpa dia punya keinginan untuk hal itu, selesai. Gak ada masalah buat dia. Kemudian Rasulullah SAW pernah ditanya tentang pujian. Gimana kalau orang beramal soleh kemudian ada yang memuji dia? Kita tahu adabnya, nggak boleh memuji orang di depan dia karena takut akhirnya membuat dia ujub dengan dirinya. Tapi kadangkala sampai pujian dari orang. Allah marhamna. Fulan Masya Allah orang baik ya. Fulan Masya Allah puasa Senin Kemis. Bagaimana pujian ini? Kata Rasul SAW, tilka ajilu bushral mu'min. Dalam hadis riwayat Muslim dikatakan, itu adalah kabar gembira orang beriman yang disegerakan di dunia. Pujian dari orang. Tapi bukan berharap pujian. Kemudian berkaitan dengan firman Allah yang di akhir surat Al-Kahfi. Allah mengatakan, "Qul innama ana basyarum mithlukum." Katakan, sesungguhnya aku ini hanya manusia biasa seperti kalian. Allah memerintahkan kepada nabinya untuk mengatakan kepada umat manusia supaya tidak ada yang melakukan tindakan hulu berlebih-lebihan kepada beliau, supaya beliau juga memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. Maka Allah perintahkan kepada nabinya mengatakan, ana basyarum mithlukum, aku manusia seperti kalian. Itu menunjukkan manusia, aku bukan Tuhan, aku bukan malaikat, aku bukan separuh dewa, enggak, aku sama sama kalian, tercipta dari tanah juga sama. Mithlukum. Karena ada yang berpendapat bahwa Nabi SAW diciptakan dari cahaya. Tidak, Nabi mengatakan, ana basyarum mithlukum, aku seperti kalian. Nabi SAW makan seperti kita makan, minum seperti kita minum. Beliau terkena demam ketika sakit, kedinginan Nabi SAW. Beliau merasakan lapar pula. Dan beliau SAW juga membuang hajatnya. Beliau kencing. Beliau keluar untuk melaksanakan, mengeluarkan kotoran dari dirinya. Buang air kecil, buang air besar. Ana basyarum mithlukum. Ini mithlukum ini untuk menunjukkan sama persis seperti kalian. Yang berbeda, yuha ilayya. Ini yang membedakan. Kalau kemanusiaannya sama, tapi aku manusia yang diwahyukan kepada aku. Mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuha ilayya. Allah kasih wahyu sehingga beliau menjadi utusan Allah. Manusia biasa, beliau utusan Allah dari kalangan manusia. Maka Allah tidak kirim malaikat buat kita, Allah kirim manusia. Apa yang diwahyukan kepadaku? Annama ilahukum ilahu wahid. Ini salah satu
atau bahkan poin utama dari target dakwah Nabi SAW, mengajak kepada tauhid, agar manusia mengikhlaskan ibadahnya hanya untuk Allah. Yuha ilayya, diwahyukan kepada aku, annama ilahukum ilahu wahid, bahwasanya yang berhak disembah, sesembahan yang pantas untuk disembah, yang benar hanya satu, yaitu Allah Jalla Jalaluh. Kita melihat banyak manusia yang beribadah untuk selain Allah, untuk gunung, untuk mentari, untuk bintang-bintang, untuk lautan, untuk berhala-berhala, bahkan ada yang menyembah binatang, memberikan pengabdiannya kepada binatang. Maka dikatakan yang diwahyukan kepada aku, ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang berharap, berkeinginan untuk berjumpa dengan Allah Jalla Jalaluh. Jamaah, secara umum manusia akan berjumpa dengan Allah nanti pada hari padang mahsyar. Tapi yang diingin di sini adalah perjumpaan yang khusus, perjumpaan di mana Allah memberikan kemudahan kepada kita, perjumpaan di mana Allah Jalla Jalaluh meridai kita. Karena kalau bicara berjumpa, ada yang berjumpa dengan Allah dan Allah murka sama dia, kemudian dia dimasukkan ke dalam api neraka. Salah satunya orang yang riya. Ketika dia seorang yang alim wa qari'ul Quran, yang pandai membaca Al-Quran Karim, orang yang alim ulama, berilmu, ketika dia didatangkan, dia berjumpa dengan Allah SWT. Allah tanyakan tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia, dan dia mengakui semua nikmat tersebut. Lalu Allah bertanya, fama amil tabiya, kau gunakan untuk apa nikmat yang kuberikan? Orang ini mengatakan, ta'allamtu fika wa 'allamtun nas wa qara'tu fika al-Quran. Ta'allamtu fika, ya Allah, selama ini aku menuntut ilmu untukmu ya Allah, untuk mengharapkan ridhamu. Wa 'allamtun nas, dan aku mengajarkan ilmu yang kau berikan kepada umat manusia. Wa qara'tu fika al-Quran, dan aku membaca Al-Quran untuk mengharapkan ridhamu. Lalu apa kata? Ini perjumpaan dengan Allah. Orang ini akan ditanya. Allah murka sama dia, mengatakan, kadzabta, engkau dusta. Kau belajar ilmu supaya disebut orang yang alim. Engkau baca Al-Quran supaya disebut orang yang pandai membaca Al-Quran. Waqad qil, dan itu sudah kau dapatkan. Maka hari itu dia dimasukkan ke dalam api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Maka kalau bicara perjumpaan dengan Allah, maka hadis ayat ini berkaitan dengan perjumpaan khusus, yaitu perjumpaan yang penuh dengan keridhaan dan kenikmatan. Apa yang harus dilakukan kalau ada orang ingin berjumpa dengan Allah Jalla Jalaluh dalam kondisi Allah ridha sama dia? Maka Allah katakan, falya'mal amalan shalihan, hendaklah dia beramal soleh. Ini syarat. Syarat tidak dipenuhi, ya kita kalau melihat jamaah, kadang-kala kalau kita download aplikasi atau ada sebuah diskon besar-besaran, hadiah yang ditawarkan, tertulis di sana syarat dan ketentuan berlaku. Nah, hadiahnya ada, surga ada, bidadari ada, disediakan. Kenikmatan itu telah dipersiapkan, tapi syarat dan ketentuan berlaku. Yang ingin, Allah sebutkan syaratnya. Falya'mal amalan salihan, hendaklah dia beramal salih, amalan yang benar. Dikatakan amal itu soleh apabila memiliki dua persyaratan. Yang pertama ikhlas, yaitu dia maksudkan mengharapkan ridha Allah. Yang kedua benar, sesuai dengan syariat Allah. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengatakan innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung niatnya. Niatnya apa engkau sholat? Dan semua orang, wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Itu berkaitan dengan amalan. Kemudian berkaitan dengan benarnya amal, berkaitan dengan niat tadi.
berkaitan dengan amalan itu sendiri, maka harus sesuai dengan syariat. Nggak boleh bikin-bikin. Bikin sholat padang bulan. Sholat ketika padang bulan. Padahal yang ada sholat ketika gerhana bulan. Umpamanya. Dia punya sholat khusus. Sholat ketika umpamanya apalah. Dia sholat khusus ketika ulang tahun. Membuat ibadah sholat khusus untuk ulang tahun umpamanya. Maka ingat, Rasulullah SAW mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal satu amalan, kemudian dia tidak mengikuti ketentuan dari kami, maka akan tertolak. Lalu Allah mengatakan, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Hendaklah dia, ini larangan dari Allah, tidak menyekutukan Allah dalam ibadahnya dengan siapapun. Jangan siapapun. Ibadah untuk Allah saja. Sedangkan orang yang riya sejatinya dia beribadah buat Allah dan beribadah untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian di sini dijelaskan sebuah hadis qudsi yang menerangkan lebih dalam lagi tentang posisi ibadah. Seorang itu gimana ibadah? Silakan dibaca hadis qudsi. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana aghna syuraka'i 'ani syirki in amala amalan asyraka ma'i fihi ghairi taraktuhu wa syirkahu." Aku adalah zat yang paling tidak membutuhkan persekutuan. Barang siapa mengerjakan suatu amal dengan dicampuri perbuatan syirik kepadaku, maka aku tinggalkan dia dan tidak menerima amal syiriknya itu. Hadis riwayat Muslim. Barakallahu fikum. Subhanallah. Kita lihat di sini Rasulullah SAW menyebutkan sebuah hadis qudsi yang berkaitan dengan hak Allah. Allah mengatakan ana. Ingat kalimat ana. Aku, kata Allah, adalah yang paling tidak butuh dengan sekutu, dengan partner, dengan pembantu yang membantu dalam urusan ibadah. Kasihkan fulan juga. Ana aghna asyuraka anisyirik. Untuk disekutukan Allah paling tidak butuh. Maka barang siapa yang berbuat satu amalan, kemudian dia sisipkan di dalamnya selain aku. Jangan berkaitan dengan menyisipkan niat untuk selain Allah Subhanahu wa taala, hati-hati. Apa kata Allah? Taraktuhu wa syirkahu. Maka aku akan tinggalkan dia dengan yang aku disekutukan dengannya. Artinya Allah nggak akan kasih pahala. Nggak ada pahala buat dia. Mau minta pahala tadi. Kepada siapa engkau menyekutukan aku. Dan jangan kau bicara riya. Kita tuh seharusnya bukan bisa berusaha untuk menolak riya ini datang. Dengan cara mengenal kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sih kita minta dipuji fulan? Fulan bisa kasih apa sama aku? Oh, fulan bisa kasih mobil sama kamu. Pangkatnya bisa naik kalau dilihat fulan kau sedang beribadah. Tapi gimana kalau Allah yang melihatmu beribadah dan engkau ikhlas buat Allah? Allah bisa kasih apa buat kamu? Allah kasih segala sesuatu. Bukan mobil, bukan jabatan. Segala sesuatu yang lebih baik dari dunia dan isinya. Sehingga kalau bicara orang ingin dipuji, maka berusaha untuk minta pujian dari Allah SWT. Karena Allah yang melihat. Kepingin jabatan, mintanya sama Allah. Kepingin harta, mintanya sama Allah. Udah beribadah, minta, ya Allah, engkau yang memiliki segala-galanya. Maka jamaah, siapapun yang disekutukan dengannya, Allah akan tinggalkan. Mau nabi, mau malaikat, mau orang-orang soleh, amalan itu harus ikhlas lillahi ta'ala. Tidak boleh ada niat yang lainnya di situ. Hadis yang baru saja kita baca ini memiliki banyak faedah. Yang pertama,
menunjukkan tentang kekayaan Allah dan ketidakbutuhannya dengan makhluk. Allah nggak butuh dengan ibadah kita. Antum mau sholat nggak sholat terserah. Engkau sendiri yang akan merasakan kebaikan dari sholat itu dan akan mendapatkan dampak buruk dari ibadah yang dia lakukan. Kemudian hadis ini menunjukkan pula yang kedua tentang besarnya hak Allah. Allah Maha Agung, Allah Maha Kaya. Kemudian hak Allah sangat besar sekali. Di mana kita tidak boleh melakukan kesyirikan. Ibadah ya hanya untuk Allah. Kemudian tentang batalnya amalan yang di situ orang menyisipkan selain Allah dalam dirinya. Dan juga menunjukkan tentang haramnya riya. Karena Allah murka. Allah tidak memberikan pahala orang yang sudah berhaji berulang kali. Banyak uang yang dia keluarkan. Tapi gara-gara dia riya, amalannya gugur. Dan tidak ada pahala buat dia. Barakallahu fikum. Baik. Masuk ke hadis yang satunya. Diriwayatkan oleh Abu Sa'id radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal masihid dajjal?" Qala asyirkul khafiyyu yaqumu ar-rajulu wa yusalli wa yuzayyinu salatahu lima yara min nawari rajulin ilaihi. Maukah kamu aku beritahukan tentang sesuatu yang lebih aku khawatirkan menimpa kalian daripada Al-Masih Ad-Dajjal? Para sahabat menjawab, tentu wahai Rasulullah. Beliau pun bersabda, syirik tersembunyi yaitu ketika seseorang berdiri melakukan sholat, dia berindah sholat itu karena mengetahui ada orang lain yang memperhatikannya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Tabarakallahu fikum, subhanallah jamaah. Hadis ini menunjukkan bagaimana kecintaan Nabi kepada umatnya. Sayangnya beliau kepada kita. Rasulullah SAW tidak meninggalkan satu perkara yang mendekatkan diri kepada Allah, melainkan beliau sudah menjelaskannya. Dan tidak ada satu perkara yang menjauhkan seseorang dari Allah, yang dimurkai Allah, kecuali beliau sudah menjelaskannya kepada umatnya. Kita ini umat yang penuh dengan rahmat, tapi kadang-kadang kita nggak mau tahu kalau kita sedang dirahmati. Ini hadis Nabi SAW. Ketika beliau menyebutkan sesuatu yang paling aku takuti menimpa kalian. Beliau sejatinya takut dengan seluruh fitnah menimpa umatnya. Beliau takut dengan fitnahnya Dajjal menimpa umatnya. Tapi ada yang rasa takut beliau lebih besar. Kenapa? Karena ada perkara-perkara yang diremehkan oleh umatnya. Kalau fitnah Dajjal, fitnah itu besar. Dan orang jadi takut untuk menghadapinya. Ketika disifatin Dajjal seperti ini, seperti itu. Tapi ada perkara yang subhanallah menimpa umatnya. Dan umatnya nggak sadar. Maka Rasulullah SAW menyebutnya asyirkul khafi. Syirik yang tersembunyi. Orang ini melakukan kesyirikan tapi nggak merasa berbuat syirik. Kalau orang yang melakukan kesyirikan, kemudian dia tahu itu perbuatan syirik, ada orang yang menegur dia, ada yang merasa afan, ini perbuatan syirik. Tapi kalau syirik tersembunyi, yang tahu siapa? Kita sendiri sama diri kita. Orang mana tahu kita sedang melakukan syirik khafi. Kemudian Rasul SAW memberikan contoh yang dimaksud dengan syirik al-khafi, yaitu seorang yang sholat, kemudian dia menambah keindahan salatnya, baik jumlah bacaannya, volumenya ditambah. Biasanya baca qul huwallahu ahad, karena dilihat orang
Lalu dia mengatakan bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasa'alun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Awalnya dia baca qul huwallahu ahad. Tapi kan ada pandangan orang dia panjangin. Awalnya ketika rukuk dia hanya mengatakan subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, karena ada yang melihat subhana rabbiyal azim wa bihamdi 20 kali dia baca. Karena ada yang melihat. Sedekah seperti itu. Ini sedekah jemaah. Kita bisa lihat sendirilah. Ketika kita bicara sedekah, antum kalau nggak ada orang berapa sedekah? Nggak ada yang melihat. Ada kotak amal di masjid, nggak ada yang ngelihat antum masukin duit di sana. Berapa yang antum masukin? Umumnya antum lagi buka dompet, mau masukin 100.000. Karena ada yang ngelihat, nggak jadi 100.000. Jadi 1 juta antum masukin. Satu-satu antum masukin. Masya Allah. Asyirkul khafi. Syirik yang tersembunyi. Wallahi jamaah, berkaitan dengan syirik yang tersembunyi, urusan-urusan niat. Sebagian salafus saleh mengatakan, ma'alajtu syai'an asyadda ala nafsi min niyati. Aku tidak pernah mengobati sesuatu, memperbaiki sesuatu yang lebih berat daripada niatku sendiri. Fa innaha tataqallab alayya. Wallahi, bolak-balik niat itu. Dan nanti pada hari kiamat, Allah menyebut hari kiamat itu yauma tublas sarair. Hari di mana ditampakkan, dibongkar semua rahasia-rahasia yang urusan dengan hati. Nanti ditampakkan. Mungkin di dunia nggak ada yang tahu. Tahu antum orang baik. Ini fulan masya Allah, dia yang bangun masjid kita. Fulan masya Allah alaih. Dia memberangkatkan jemaah haji tiap tahun 10 orang. Umrah tiap tahun 30 orang. Artinya orang baik. Di dunia pandangan orang ini disebut syirik khafi karena tersembunyi. Kalau dia minta kepada berhala, kalau dia memotong sesuatu untuk selain Allah, orang melihat dia nggak boleh ini. Akan menegur dia. Karena dia melakukan syirik yang nampak dengan nyata. Tapi kalau sekarang orang ini orang baik. Tapi pada hari itu akan ditampakkan. Di surat Al-Adiyat ayat 9 dan 100. Coba dibaca. Surah Al-Adiyat ayat 9 dan 10. Bu'thira, pakai tha. Bu'thira. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa husila ma fis sudur. Maka apakah dia tidak mengetahui apabila apa yang di dalam kubur dikeluarkan dan apa yang tersimpan di dalam dada dilahirkan? Subhanallah jemaah. Itu akan terjadi. Jadi semua yang ada pada diri kita, ibadah-ibadah kita akan dikeluarkan semua. Salat kita, zakat kita, puasa kita, apa aja yang kita lakukan. Secara amal, di sini orang amalnya baik dan banyak dalam pandangan manusia. Orang ini masya Allah. Kemudian kadang-kadang kita melihat akhir hayatnya, kok kayaknya su'ul khatimah orang tersebut ya. Kok bisa kata dia? Iya, di akhir hayatnya dia nggak sholat. Dia ditimpa penyakit. Akhirnya dia marah-marah kerjanya. Disuruh sholat sama keluarganya nggak mau. Sampai mati dalam kondisi meninggalkan sholat. Padahal orang ini bangun masjid. Padahal orang ini macam-macam. Wallahu a'lam bishawab. Bisa jadi permasalahannya di sini di hati. Ketika orang melakukan semua itu bukan untuk Allah Jalla Jalaluhu. Asyirkul khafi. Syirik yang khafi. Karena kita tahu kalau bicara sholat tadi, sholat ini yang awal sama akhirnya itu nggak bisa dipisahkan. Yang namanya sholat
mulai takbir, dia baca surat Al-Fatihah, baca surat Al-Baqarah umpamanya, itu masih ikhlas. Kemudian ruku dia ikhlas. Kemudian rakaat kedua dia riya. Karena dilihat orang. Dan dia akhirnya ikut riya tersebut. Maka di sini para ulama mengatakan sholatnya batal. Sebagian ulama mengatakan sholatnya batal dan dia mengulangi sholatnya. Ini sebagian pendapat ulama. Tapi pendapat yang kedua enggak, pahalanya yang batal. Sholatnya tetap sah. Tapi pahala buat dia yang batal. Nggak ada pahalanya. Karena berkaitan dengan ibadah. Sah nggak ibadah dia? Sebagian ulama mengatakan batal. Dan dia ngulangin sholat. Tapi sebagian mengatakan tidak, yang batal itu pahalanya. Karena awalnya lillahi ta'ala. Kalau yang awalnya memang bukan untuk Allah, ya batal sholatnya. Nggak terbilang itu ibadah karena dia bukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini berkaitan dengan riya, perkara yang perlu kita berhati-hati. Kadangkala kita, subhanallah jamaah, ya manusiawi ketika dia ingin dipuji. Silahkan minta pujian. Tapi kepada Rabbul Alamin. Dia yang memberikan segala-galanya. Dia yang bisa menyelesaikan semua urusanmu. Orang kalau riya karena ingin harta, Allah yang punya khazainus samawati wal ardh. Kalau orang yang riyanya karena ingin jabatan, Allah tuh yang bisa bikin fulan naik jabatannya, fulan bisa turun jabatannya. Kalau engkau riya karena ingin seorang wanita, maka ketahuilah bahwa yang menciptakan Hawa itu Allah Jalla Jalaluhu. Dan bidadari-bidadari surga itu diciptakan dengan ucapan kun, jadi. Kenapa lalu engkau jadikan sholat sebagai jalan kakimu untuk mendapatkan wanita? Karena agar dipuji sama, ada jamaah, ada kejadian seorang wanita menikah dengan seorang lelaki, masya Allah. Laki ini suka sholat duha, ya. Orang tua yang suka sholat malam. Ternyata setelah menikah bohong itu semua. Dia karena ingin menikah saja, dia menunjukkan kebaikan dirinya. Ya akhirnya riya semuanya. Barakallahu fiik. Baik. Kita masuk kepada kandungan bab ini. Nah, silahkan. Iya, akhir surat Al-Kahfi tadi berkaitan bahwasanya yang pertama Rasulullah SAW adalah manusia biasa. Manusia biasa. Seperti kita Nabi Muhammad SAW. Allah mengatakan, Qul innama ana basyarun mithlukum, sama seperti kalian aku ini. Cuma membedakan yuha ilayya. Aku manusia biasa dapat wahyu. Dia bukan Tuhan. Dia bukan malaikat. Tapi beliau adalah manusia biasa yang dapat wahyu. Maka beliau adalah utusan Allah Jalla Jalaluhu. Kemudian dalam ayat itu juga dijelaskan tentang syarat diterimanya amalan seseorang. Yaitu beramal soleh dan tidak berbuat kesyirikan. Amal soleh adalah amalan yang sesuai dengan syariat. Dari sisi ritualnya. Secara jumlahnya sesuai dengan syariat. Secara waktunya sesuai dengan syariat. Modelnya sesuai dengan syariat. Ada orang sholat zuhur, Masya Allah, 6 rakaat, nggak diterima. Ada orang sholat zuhur 4 rakaat, tapi tidak menghadap kiblat, nggak akan diterima. Ada orang, Masya Allah, sholat taraweh 23 rakaat, tapi nggak berwudu. Jadi, amal soleh itu amalan yang sesuai dengan syariat. Bukan hanya modelnya, jamaah. Bukan hanya jumlahnya, tapi semuanya. Modelnya, jumlahnya, kemudian waktunya. Ada sholat, Masya Allah, sholat duha habis asar umpamanya, nggak diterima. Kemudian ikhlas niatnya lillahi ta'ala. Baik, kandungan yang kedua. Dua masalah penting sekali, yaitu bahwa amal soleh apabila dicampur dengan sesuatu yang bukan karena Allah, maka tidak diterima oleh Allah. Nah, ini. Amal soleh, kalau ada sesuatu selain Allah, dalam amalan tersebut, dalam niatnya, selesai, nggak ada pahalanya. Maka sayang sekali jamaah. Sayang sekali Allah ya, ana juga kadangkala tergoda. Artinya setan itu terus mengganggu kita. Agar kita
berkeinginan untuk dipuji, disanjung orang. Ya. Apalagi orang mungkin sudah menjadi public figure yang senantiasa dilihat sama kamera. Sampai kemarin ada seorang ustadz yang negur anak. Dia mengatakan, antum itu ghulu, berlebih-lebihan, kata dia. Apa urusan? Ketika antum ke Lombok, antum lagi ngangkat batu, bata, semua orang-orang, kemudian di kamera, itu ghulu antum ini. Kata dia, subhanallah, wallahi sahih. Kadang-kadang kita, semoga Allah menyelamatkan kita. Kalau keinginan kita memang di kamera supaya melihat orang memuji kita, maka jadinya riya. Dan rasa lelah capek kita akhirnya nggak ada nilainya di sisi Allah. Allah tinggalkan kita. Ya Allah, Allahumma ighfir lana dzunubana. Tapi yang ketiga. Tiga, disebutkan alasan yang menyebabkan hal tersebut, yaitu bahwa Allah adalah sembahan yang amat menolak perbuatan syirik karena sifat kemaha cukupannya. Nah, Allah itu ghani. Allah itu maha kaya, maha cukup, nggak perlu dengan ibadah kita sendiri. Apalagi udah nggak perlu sama ibadah kita ibadah sama Allah, kita lihatkan untuk selain Allah. Jadi kalau kita bicara manusia, ada manusia mungkin ya tetap manusia semua butuh sama Allah. Anak akan kasih contoh, manusia ini kaya raya, kemudian kita datang kepada dia bawa ikan laut. Masya Allah, dia nggak perlu sama ikan laut kita. Nggak perlu sama ikan laut kita, dikasih satu wadah ikan laut, kemudian dibelah dua. Dia katakan yang separuhnya ini buat fulan. Dikatakan yang separuhnya buat fulan. Apa kata anak? Sudah kasihkan fulan semua sana sudah, nggak perlu anak. Itu manusia kalau kita bicara. Dia nggak perlu. Kemudian engkau masih sisipkan untuk selain Allah. Allah nggak butuh sama ibadah kita. Lalu kita sisipkan selain Allah. Taraktuhu wa syirka. Allah nggak akan kasih pahala. Sudah sana. Engkau kasihkan kepada dia semua. Maka ini menunjukkan kebesaran Allah dan keagungannya yang seharusnya kita takut kepada Allah. Barakallahu fiik. Tapi yang keempat. Alasan lainnya bahwa Allah adalah sekutu yang terbaik. Nah, Allah Jalla Jalaluhu subhanallah, dialah yang menciptakan segala-galanya, dialah yang memberikan segala-galanya. Semua yang kita lihat di muka bumi ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita niatkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jamaah, Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan tentang faedah yang keempat ini. Di antara sebab ditolaknya amalan. Karena apabila seorang beramal, kemudian dia menyekutukan selain Allah, sedangkan Allah sebaik-baiknya zat yang memberi, maka kenapa harus ada yang lainnya di sana? Maka tidak akan diterima sama Allah SWT. Jadi Allah yang paling tidak butuh, Allah yang paling baik. Lalu kita masih berasa, oh fulan baik sama kita. Fulan ini bisa bantuin kita. Allah yang bisa bantuin engkau. Fulan, kalau bicara mungkin dia bisa bantuin engkau, tapi tidak akan bisa membantumu kecuali Allah yang memudahkannya. Maka Allah menolak amalan tersebut. Baik, kemudian yang kelima. Nabi SAW sangat khawatir apabila sahabatnya melakukan riya. Nah, tadi kita sampaikan ya. Di antara sifat Rasul SAW itu bil mu'minina raufur rahim. Beliau itu sangat pengasih, penyayang kepada orang-orang yang beriman. Sehingga beliau itu menjelaskan perkara-perkara yang diperlukan umatnya dengan sangat detail. Beliau tidak ingin memberatkan umatnya. Banyak sekali amalan-amalan yang beliau berkeinginan melakukannya. Tapi karena kesian sama umatnya, beliau tidak mengamalkan. Contohnya siwak setiap sholat. Beliau ingin setiap sholat itu orang pakai siwak. Setiap duduk pakai siwak. Tapi takut memberatkan umat. Beliau ingin mengakhirkan waktu isya sampai tengah malam. Tapi beliau takut memberatkan umatnya. Kemudian beliau
melihat ada perkara-perkara yang menakutkan buat umatnya. Maka beliau jelaskan, ini loh aku takut kalian tertimpa ini. Ketika para sahabat Nabi datang sholat subuh di Masjid Nabawi, pada malam harinya telah datang harta zakat. Selesai sholat subuh, mereka itu ingin menunjukkan diri kepada Nabi SAW. Nabi mau pergi, seakan-akan dihalangi sama mereka. Dia tanya, oh kalian kenapa? Udah nyampe berita datangnya harta kepada kalian. Iya Rasulullah SAW. Lalu Nabi mengatakan kepada mereka, apa yang ditakutin dengan apa yang tidak ditakutkan. Beliau mengatakan, wallahi mal faqr akhsha alaikum. Demi Allah, aku tidak takut kalian ditimpa kefakiran. Anda. Wa innama akhsha an tubsatu alaikum dunya. Yang aku takutkan ketika dunia dibentangkan buat kalian. Fatanafasuha kama tanafasuha. Kemudian kalian berlomba-lomba bersaing untuk mengumpulkannya. Sebagaimana orang-orang sebelum kalian melakukan hal itu. Fatuhlikakum kama ahlakat. Kemudian dunia itu akan membinasakan kalian sebagaimana telah menghancurkan orang-orang sebelum kalian. Ini yang ditakutkan. Artinya beliau berusaha untuk menjelaskan semuanya. Dan dalam perkara ini beliau sangat takut berkaitan dengan syirik yang tersembunyi. Dajjal termasuk fitnah yang paling besar yang ditunggu oleh manusia. Itu ternyata ada yang beliau lebih takutin, yaitu asyirkul khafi. Orang melakukan riya. Subhanallah. Baik, yang keenam. Tafsir riya. Contohnya seseorang melakukan sholat dengan niat karena Allah, akan tetapi dia berikan sholatnya itu karena mengetahui ada orang lain yang memperhatikan. Subhanallah, ini lihat. Sebagai bentuk kasih sayang Nabi SAW kepada umatnya, beliau alaihissalam tidak hanya menjelaskan syirik yang tersembunyi, lalu beliau tinggalkan. Beliau memberikan contoh, yang dengan contoh ini orang bisa faham. Silahkan dikiaskan, dianalogikan dengan yang lainnya. Syirik khafi adalah orang yang beramal awalnya buat Allah SWT, tapi karena dilihat orang, kemudian dia memperindah sholat. Begitu pula dengan amalan lainnya. Maka jamaah kita diperintahkan untuk menjaga. Tadi kita bahas menjaga amalan kita. Tadi kita bahas ada 3 hal, 3 kondisi orang yang melakukan kesyirikan atau riya. Yang pertama, dari awal memang niatnya bukan lillahi ta'ala. Dari awal dia berangkat umroh memang untuk dapat gelar haji. Berangkat haji untuk dapat gelar haji, umpamanya. Maka yang seperti ini batal tuh haji. Karena nggak ada niat lillahi ta'ala. Sama sekali. Tapi ada orang yang awal berangkat hajinya lillahi ta'ala. Bahkan dia nggak ingin dapat pujian. Dia berangkat secara tersembunyi. Dia orang Jember berangkat lewat Jakarta. Tapi di tengah jalan ada pujian-pujian yang menyebabkan dia akhirnya ingin dipuji. Ada kondisi 2 dia. Kondisi yang dia berusaha untuk melawan riyaknya dia sehingga tetap sah haji dia. Kondisi yang kedua, akhirnya dia jadi riya sudah. Di sini ada 2 pendapat para ulama. Apakah batal hajinya sehingga dia perlu ngulangin hajinya? Karena dia awalnya memang ikhlas tapi tengah jalan riya, kemudian dia biarkan riya. Akhirnya niatnya sampai akhir jadi riya. Nggak ada usaha untuk membendung dan melawan riyaknya dia. Maka yang kedua ini ada 2 kondisi tadi. Yang melawan riyaknya, yang kedua tidak melawan riyaknya. Yang melawan riyaknya selesai, ibadah dia sah. Kalau yang dia tidak melawan riyaknya, bahkan dia mengikuti riyaknya, dia jadi riyak lah ibadahnya. Yang awalnya ikhlas kemudian jadi riyak buat dia tanpa ada perlawanan dari diri dia. Maka ini ada 2 pendapat para ulama yang mengatakan ibadah dia kalau awal sama akhirnya bersambung, gak terpisahkan, maka ibadah dia batal dan dia harus ngulangin. Tapi pendapat yang lebih kuat, yang batal itu hanya pahalanya. Tapi ibadahnya masih sah. Nggak gugur, artinya nggak batal kemudian dia wajib ngulangin. Yang ketiga, yang riyaknya datang setelah ibadah.
Artinya ibadahnya sah. Nggak ada dia momennya habis haji, setelah pulang sampai Indonesia baru dia riya. Gimana haji? Apakah batal? Nggak, ibadahnya tetap sah. Tapi pahalanya yang akan hilang buat dia nantinya dengan dia melakukan riya itu. Maka semoga kajian kita hari ini memotivasi kita untuk mentauhidkan Allah yang sudah muslim, yang sudah sholat, yang sudah ahli ibadah. Maka setan tidak berhenti menggoda. Dia akan terus berusaha untuk menjerumuskan kita ke dalam perangkap-perangkap yang kadangkala orang lain gak tahu. Karena hal ini tersembunyi hanya kita yang tahu. Maka berusahalah jamaah untuk menyembunyikan amalan kita. Karena itu membantu kita untuk lebih ikhlas. Kenapa sholat malam jadi sholat yang paling dicintain Allah, yang paling mulia di antara sholat-sholat sunnah setelah sholat fardu? Karena salah satunya itu waktu yang mustajab, yang mulia. Dan orang sedang padang tidur. Nggak ada yang ngelihat. Sehingga kita akan lebih terjaga, dan ada perasaan, ya kecuali dia bercerita, tadi malam aku sholat malam, tadi malam seperti ini, enggak. Maka itu insya Allah akan lebih terjaga. Hadza wallahu a'lam bishawab. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya jika kita pernah keceplosan mengungkit kebaikan kita, dan bagaimana caranya agar kita tidak diperhatikan orang? Nah, yang pertama, mengungkit kebaikan. Ini ada hubungannya dengan hak manusia dan ada hubungannya sama hak Allah. Yang berkaitan dengan manusia, kita menyakitin hati dia. Maka tugas kita adalah meminta maaf kepada dia. Karena urusannya dia jadi sakit hati. Diungkit kebaikannya, dan biasanya orang mengungkit kebaikan itu memang untuk mencela dia. Ini yang pertama. Yang berkaitan dengan hak Allah, maka dia perlu bertobat. Dia mohon maaf sama Allah atas apa yang dia lakukan. Sehingga pahalanya tidak batal. Karena orang yang bertobat, at-ta'ib minadz dzambi kaman la dzamba lahu. Orang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak punya dosa. Bahkan lebih dari itu, illa man taba wa amila amalan salihan, illa man taba wa amana wa amila amalan salihan, fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Kecuali orang bertobat, beriman dan beramal soleh, maka mereka itu bukan hanya dihapuskan dosanya, tapi dosanya dirubah jadi amal soleh. Itu buat orang yang bertobat. Jadi tetap yang berkaitan dengan manusia kita perlu minta maaf karena kita menyakitin hati dia. Yang kedua berkaitan dengan hak Allah, kita bertobat minta ampun sama Allah SWT agar Allah memaafkan kita dan mengembalikan pahala itu buat kita. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah. Ustaz, apa doanya agar terhindar dari sikap riya? Apa Doanya agar terhindar dari sikap riya. Nah, sejatinya jamaah, kalau bicara doa agar kita terhindar dari sifat riya, minta kepada Allah SWT husnul khatimah. Yang kedua, minta supaya amalannya diterima sama Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam selesai membangun Ka'bah, apa doanya? Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Artinya orang ini beramal, minta supaya diterima sama Allah. Berarti dia mintanya sama Allah. Artinya dia nggak berharap pencitraan. Karena dia minta sama Allah Subhanahu wa taala. Ini baca doa Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Kemudian ada doa yang diriwayatkan, doa ini dari Abu Bakar atau dari Umar bin Khattab ya. Mereka mengatakan Allahumma ij'al amali kullahu salihan. Allahumma ij'al amali kullahu salihan. Ya Allah, jadikan amalku semuanya itu amal soleh. Waj'alhu liwajhika khalisan. Dan jadikan semua amalanku itu ikhlas hanya buat Engkau ya Allah. Wala taj'al li ahadin fihi syai'an. Dan jangan jadikan di dalamnya ada seorang pun selain Engkau ya Allah. Jangan jadikan ada siapapun di dalam amalanku itu. Itu doa yang diriwayatkan dibaca oleh Abu Bakar atau Umar bin Khattab. Tapi secara umum
Kita minta sama Allah agar dibantu untuk berbuat ikhlas, beribadah yang baik. Mulai doa selesai sholat atau di penghujung sholat yang diajarkan kepada Mu'adz bin Jabal. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. A'inni ala zikrik, bantulah aku mengingatmu, wa syukrik, mensyukurimu. Dan yang ketiga ini berkaitan dengan ikhlas. Wa husni ibadati, dan beribadah yang baik buat engkau. Bagaimana ibadah yang baik buat Allah tadi? Yang ikhlas dan sesuai dengan syariat. Maka minta sama Allah SWT yang seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Halo? Nah, udah habis pertanyaannya? Masih banyak Ustaz. Silahkan. Jika ada seseorang yang sering berkata, kok hutangku gak dibayar-bayar, karena dia tahu orang yang berhutang tersebut mempunyai harta yang cukup untuk membayar hutang. Apakah dengan berkata seperti itu dapat menghapus pahala menghutangi? Nah jemaah, ini berkaitan dengan hutang ya. Kita tahu pahala memberikan hutang kepada orang. Di mana seakan-akan dia bersedekah setengah dari hartanya. Kalau jatuh tempo seakan-akan dia sedekah full dengan harta dia. Kalau dia menghutangi orang 1 juta, dia dapat pahala sedekah 500.000 sampai orang itu bayar. Kalau orang itu sudah jatuh tempo tapi dia belum bayar, dia kasih jeda waktu, tempo waktu lainnya, maka dia seakan-akan sedekah 1 juta. Apakah ucapan seseorang kok utangnya nggak dibayar-bayar itu menghapuskan pahala utang dia? Semoga tidak. Kenapa nak katakan seperti itu? Karena ada hadis Nabi SAW yang mengatakan matlul ghani zulmun yuhillu irdahu wa uqubatahu. Menunda-nunda pembayaran hutang dari orang yang mampu itu sebuah kezaliman. Dan perbuatan menunda-nunda membayar utang itu menghalalkan kehormatan dia. Dan dia juga berhak untuk diberi sanksi dan dihukum. Di sini yang berkaitan dengan kehormatan dia itu nggak ada. Orang yang menunda pembayaran hutang. Sedangkan dia mampu. Boleh dipermalukan dia. Dipermalukan di hakim, disampaikan. Fulan nggak bayar hutang sama. Itu tidak membuat pahala dia hilang. Karena berkaitan dengan kezaliman yang dilakukan oleh dia. Bukan dengan amal soleh dia. Jadi ingat, ini bukan berkaitan dengan ana menunda-nunda amal kebaikan ana kepada dia. Sehingga antum kok nggak bayar hutang. Bukan hendak mengungkit kebaikan kita. Tapi hendak meminta hak kita sama dia. Maka kehormatan dia nggak ada. Boleh dilaporkan kepada hakim, kepada polisi. Ketika dia mampu. Sehingga kita laporkan, fulan berhutang sama ana nggak bayar. Kemudian fulan dipanggil. Kemudian dia disidang. Dipermalukan dia di sana. Itu nggak masalah. Dan kita nggak dosa. Dalam artian, akan menutupin aib saudara muslim akan itu semua. Iya, tapi dalam kondisi seperti itu kezaliman yang dia mampu untuk menghilangkan kezaliman tersebut. Kita perlu memberikan pelajaran kepada dia. Dan dia pun ketika dihukum, nggak masalah. Jadi insya Allah seperti itu, semoga tidak termasuk yang mengungkit kebaikannya. Tapi sedang memperbaiki kezaliman orang tersebut. Halo, Allahu a'lam bishawab. Nah. Bismillah, Ustaz, ketika akan safar, ternyata ada azan safar, kalau kita harus memberitahukan kepada saudara atau teman-teman ataupun tetangga. Apakah jika memberitahukan kepada salah satu di antara mereka, apakah kita boleh memberitahukan kepada salah satu di antara mereka lewat grup WA dengan niat tidak riya? Nah, jemaah. Tadi bicara riya ini urusan hati. Jadi kalau kita mau safar, memang ada tanggungan-tanggungan yang perlu kita selesaikan, maka kita perlu memberitahu orang-orang yang ada di sekitar kita. Minta maaf sama mereka, mungkin kita nggak balik lagi atau ada apa. Apalagi yang berurusan dengan utang piutang. Maka di sini seorang hendaklah berhati-hati. Urusan riya, urusan hati. Sekarang kalau kita bicara, karena ada seorang, terus terang ada seorang di kampung udah meninggal dunia. Dia pernah menasihatin dia agar dia sholat berjamaah di masjid.
Kata dia, enggak, anak takut riya. Dia bilang, enggak, anak sholat di rumah. Daripada dilihat orang nanti sholat, enggak lah, anak takut riya. Jadi ada ibadah yang memang terlihat orang, mau nggak mau kan terlihat orang. Seperti sholat berjamaah. Tapi disinilah kita perlu lihat. Semua orang disyariatkan sholat berjamaah. Ketika sholat sunnah disyariatkan di rumah. Supaya tadi, karena sholat sunnah ini sudah tambahan dari sholat wajib itu sendiri. Sehingga orang dapat nilai lebih. Tapi ketika sholat berjamaah ke masjid memang diperintahkan oleh Nabi SAW untuk berangkat ke masjid. Tinggal jaga niat. Kalau berkaitan dengan adab tadi kita memberitahu saudara kita sedang umrah, kita sedang haji, berangkat. Nggak masalah. Seperti itu. Yang jadi masalah tentang hati kita. Apakah niatnya dipuji sama orang? Apa bukan? Kemudian apakah kita tadi dicontohkan sama Nabi SAW memperindah ibadah kita supaya dipuji orang? Kalau haji sekedar cuma pemberitahuan aja, artinya kita tidak menunjukkan amalan kita lebih bagus, itu enggak. Karena kita berangkat haji, orang tahu kita berangkat haji. Dan semua orang kampung berangkat haji. Di sanalah ibadah haji kita. Bagaimana kita melakukan? Ingat, niat pertama harus ditetapkan untuk Allah. Niat awal berangkat hajinya. Lillahi ta'ala. Orang tahu tetap kita lillahi ta'ala. Tinggal di sananya. Selesai haji kita lillahi ta'ala. Pulang haji, di sini kita perlu menjaga amalan kita. Karena ada orang terus terang jamaah yang berangkat haji ya. Kemudian dia berdoa di depan Ka'bah. Pura-pura berdoa dia. Bukan berdoa. Sudah doanya pura-pura, minta difoto lagi. Sehingga dia minta ingin dipuji orang dengan amalan yang dia tidak mengamalkannya. Sama sekali dia nggak berdoa. Hanya berpose berdoa supaya difoto. Sehingga ada dua masalah di diri. Yang pertama, dia ingin melihatkan posisi dia sedang beribadah di sana, padahal dia tidak sedang melakukan itu. Dia akan mendapatkan masalah yang besar dengan perbuatan dia. Jadi dengan urusan pemberitahuan orang ya, sedang mau berangkat umroh, mau berangkat haji, mau safar ini itu, insya Allah nggak ada masalah. Yang penting hatinya tetap lillahi ta'ala. Dari awal dia berangkat lillahi ta'ala. Dan tinggal menjaga hati kita. Karena nanti akan ada pujian-pujian dari orang. Oh Masya Allah fulan berangkat umroh lagi. Nah, di sini bagaimana hati kita nanti. Dan kita sudah sebutkan bahwasanya kegembiraan seseorang dengan amal solehnya itu bukan riya. Pujian yang diberikan orang kepada dirinya, kemudian dia gembira dengan amal solehnya, itu juga bukan riya. Riya itu tadi, dia beramal mengharapkan pujian. Barakallahu fikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana bila kita mencontohkan dengan mengatakan perbuatan baik kita agar anak-anak kita bisa melakukan hal yang sama atau lebih dengan tujuan memberikan ibrah? Nah jemaah, sejatinya ada amalan-amalan yang lebih bagus disembunyikan. Tapi ada kondisi-kondisi tertentu yang mungkin kita perlu menunjukkannya. Contoh sedekah. Allah mengatakan di surah Al-Baqarah. Coba dibaca. Supaya kita faham dengan hal ini. Di surat Al-Baqarah. Ayat 271. Surah Al-Baqarah ayat 271. Nah, silakan. 271.
kamu menampakkan sedekah-sedekahmu maka itu baik, dan jika Dibaca ayatnya lah. dan memberikannya kepada orang-orang fakir maka itu lebih baik bagimu, dan Allah akan menghapus sebagian kesalahan-kesalahanmu, dan Allah akan teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Barakallahu fi. Kita lihat dalam ayat ini. Allah mengatakan intubdus sadaqat. Kalau kalian menampakkan sedekah kalian. Para ulama berbicara tentang maksud sedekah di sini. Ini tafsir jalan lain yang akan bacakan. Yang dimaksud dengan sedekah di sini adalah an-nawafil. Sedekah sunnah. Kalau engkau bersedekah sunnah terang-terangan, itu baik. Baik. Fani'immahi. Itu sesuatu yang baik untuk ditampakkan. Bukan amal buruk, dia amal baik yang perlu ditampakkan. Tapi wa in tukhfuha. Tapi kalau kalian sedekah itu sembunyi-sembunyi, waktu Tuhan fuqara, lalu kalian berikan kepada orang-orang fakir tanpa ada yang tahu, fahuwa khairun lakum. Tapi itu lebih baik buat kalian daripada menunjukkannya. Ini berkaitan dengan sedekah sunnah. Tapi dalam sedekah wajib, beliau mengatakan fal afdal idharuha. Adapun sedekah wajib zakat, maka yang lebih afdal adalah menunjukkannya, menampakkannya. Yang pertama supaya dia tidak disangka macam-macam sama orang. Kemudian memberikannya kepada orang fakir adalah sesuatu yang wajib dia berikan. Itu hak mereka. Ini berkaitan dengan sedekah yang wajib. Artinya zakat. Jadi kalau zakat hendaklah orang terang-terangan mengeluarkan zakatnya. Lebih baik. Karena itu memang hak mereka. Supaya dia tidak dituduh macam-macam. Adapun ada hal-hal supaya juga dicontoh oleh orang ya. Kita berharap dia mencontoh kebaikan kita. Tetap kita jaga hati kita. Jadi ada perkara-perkara yang terang-terangan lebih baik. Ada perkara yang sembunyi-sembunyi lebih baik. Sholat berjamaah di masjid mau nggak mau terang-terangan. Tapi sholat sunnah ya usahakan disembunyikan. Itu dengan sholat di rumah kita. Jadi kalau tujuannya tadi kita melakukan ibadah untuk dicontoh oleh orang, memberikan contoh yang baik, silahkan. Bahkan kita akan dapat pahala orang yang mencontoh kita, yang mencontoh dia nantinya sampai hari kiamat nantinya kita akan mendapatkan pahala kebaikan tersebut. Cuma tetap harus jaga hati. Barakallahu fikum. Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana jika ada orang yang berhutang dan yang orang tersebut sudah meninggal dunia? Bagaimana dengan orang yang afwan, diulangin. Bagaimana dengan orang yang berhutang? Ada orang yang berhutang dan orang yang berhutang tersebut sudah meninggal dunia. Apa yang harus saya lakukan? Jadi afwan. Mudah-mudahan pemahaman Ana tidak salah dengan pertanyaan tersebut. Ini orang berhutang. Punya utang sama Ana fulan. Lalu fulan meninggal dunia belum bayar utang. Seperti itu. Nah, apa tugas kita? Tugas kita bisa meminta kepada ahli warisnya. Sikap kita. Kalau dia orang yang mampu, silahkan diminta. Kalau ternyata dia orang yang tidak mampu untuk membayarnya, maka di sini ada sebuah amal soleh buat kita. Kita maafkan dia. Dengan harapan Allah memaafkan kesalahan-kesalahan kita. Tapi kalau orang ini mengatakan, enggak Ustaz, dia ini orang yang zalim sebenarnya. Anak akan tuntut di akhirat. Itu hak dia. Itu hak dia. Kalau memang kita tahu tuh orang yang zalim. Dia memang dari awal nggak niat bayar utang. Itu masalahnya. Maka itu hak kita yang punya uang untuk tidak memaafkan dia. Tapi kalau kita tahu dia orang yang memang benar-benar ingin membayar ya, tapi dia nggak mampu bayar. Kemudian keluarganya juga tidak mampu membayar. Maka dalam posisi itu memaafkan akan lebih baik buat mereka. Hadza wallahu a'lam bishawab. Saya pertanyaan terakhir ini. Kamu Ustaz terakhir. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana jika belajar bahasa Arab dan belajar tahsin selain karena Allah, kita juga berniat dalam hati agar dapat mengajarkan Arab pada anak-anak kita? Apakah itu termasuk tidak ikhlas? Barakallahu fikum. Subhanallah jamaah. Ini kaitan dengan menuntut ilmu secara umum sebenarnya. Al-Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, Talabul ilmi la ya'diluhu syai'. Menuntut ilmu itu
tidak ada yang menandinginya. Amalan apa saja. Idza sahhatin niyah. Kalau niatnya benar. Maka ditanya, gimana niatnya benar dalam menuntut ilmu? Niat yang pertama menuntut ilmu, yang pertama raf'ul jahli an nafsi. Niat untuk mengangkat kebodohan dari dirinya. Itu niat yang pertama. Kita menuntut ilmu karena Allah nyuruh. Lillahi ta'ala kita menuntut ilmu. Tapi kita ingin mengangkat kebodohan dari diri kita. Sehingga kita tahu mana yang halal, mana yang haram. Sehingga kita nggak bisa baca Al-Quran, kita bisa membaca Al-Quran Karim. Yang nggak bisa bahasa Arab. Mengangkat kebodohan dari dirinya. Kemudian niat yang kedua, waraf'ul jahli an ghairihi. Mengangkat kebodohan dari diri orang lain. Ada niat untuk berilmu dan mengamalkannya. Kemudian niat yang selanjutnya, bagaimana ilmu ini bisa Anda kembangkan. Anda bisa ajarkan kepada anak-anak. Niat mengangkat kebodohan dari diri orang lain. Maka kalau tadi niatnya untuk mengajarkan kepada anak-anaknya, bukan ria. Tadi yang disebutkan ria itu berharap pujian. Ingin dilihat orang. Kalau kita nggak ada keinginan dilihat orang. Tapi kita ingin mengajarkan ilmu ini kepada orang. Supaya satu lagi kita dapat pahala mengajak orang kepada kebaikan. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila benar dari Allah Jalla Jalaluh, kalau ada yang salah dan kurang berkenan, itu dari diri Anda pribadi. Allah dan Rasul yang terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.